Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba untuk mencari tentang berdirinya Pura Dua Tirta yang ada pada saat ini. Jadi sedikit saya ceritakan. Jadi pada tahun 1987 saya baru tamat sekolah seni rupa. Jadi pada saat itu saya berjalan-jalan di sekitar Pura Rambut-Siwi, dan pada waktu itu saya lihat ada tempat yang sangat luar biasa. Jadi pada waktu itu tempat ini masih kumuh. Jadi yang saya lihat adalah sumber air yang ada seperti telebutan, sehingga membuat ketertarikan saya kenapa tempat ini sepertinya terpisah dengan kondisi pura yang ada di Pura Rambut-Siwi ini. Nah, setelah saya berdiam diri beberapa waktu, saya lihat beberapa orang yang habis mandi di pantai, membasuh diri, bahkan ada yang membawa ternak, meminumkan ternaknya di sini, bahkan ada orang yang cuma cuci tangan di sini untuk membersihkan dirinya dari pasir-pasir yang mereka habis mandi. Jadi pada saat itu saya mempunyai ketertarikan terhadap tempat ini, dan akhirnya tempat ini saya bersihkan perlahan-lahan, Jadi pada saat itu muncul ketertarikan untuk menata lebih baik. Jadi tempat ini menjadi bersih, dan banyak orang-orang yang datang ke sini mengurungkan niatnya untuk dalam artian menjadikan tempat ini sebagai tempat pembersihan atau tempat meminumkan ternak di sini. Jadi saya berpikir dengan cara apa, yaitu untuk bisa dalam artian membatasi ruang gerak dalam artian masyarakat yang tidak memahami tentang nilai-nilai kesucian yang ada di Pura Tirta yang pada saat itu ya tempat ini belum menjadi pura. Jadi saya punya inisiatif tempat ini saya tata dan saya jadikan tempat persembahyangan ketika teman-teman ada yang datang. Jadi teman-teman banyak yang hadir ke sini untuk membantu membersihkan tempat ini. Dan dari banyak orang-orang yang memberikan keyakinan pada tempat ini, akhirnya tempat ini menjadi tempat persembahyangan bagi teman-teman yang aturan ayah. Jadi tempat ini sebenarnya dulu belum dijadikan pura. Nah, karena ramainya teman-teman melakukan persembahyangan, kebetulan ada Ide Bagus Ketut Sandre yang sering disebut dengan Kakek Bongkling. Beliau sebagai pemandu pariwisata yang ada di Pura Rambut-Siwi. Nah, beliaulah yang mengantarkan teman-teman kadang-kadang melakukan persembahyangan di sini. Dan akhirnya pada saat itu semakin banyak teman-teman yang kita ajak untuk menata pura ini, bahkan dibantu oleh Sanggar Astina untuk membuatkan patung-patung untuk bisa menjadikan perwujudan daripada beliau Sugro Pakulo Hidup Dara Pranda Sakti untuk bisa dipuja di sini. Dan akhirnya dibuat patung Ratu Pranda Lanang Istri dan patung harimau pada saat itu, patung harimau, dan Kakek Bongkling pada saat itu Ide Bagus Sandre sebagai mangku yang ada di sini. Dengan berjalannya waktu, jadi tempat ini dijadikan pura yang disebut dengan Pura Tirta. Nah, dengan adanya Ide Bagus Sandre sebagai pemandu pariwisata dengan kebijakan pengempon pada saat itu, jadi beliau tidak diizinkan untuk mengambil tugas rangkap sebagai mangku dan pemandu pariwisata. Dan akhirnya beliau digantikan oleh Saudara Jero Mangku Wanie untuk melanjutkan pemangkuan yang ada di sini. Jadi pura ini sebenarnya tidak ada dulunya, tetapi karena keyakinan umat untuk dalam artian melakukan puja, sehingga tempat ini menjadi tempat persembahyangan yang disebut dengan pura. Dan patung-patung yang ada dengan berjalannya waktu sudah diganti melalui rehab oleh Saudara Sugro Mangku, Jero Mangku
Wania dengan patung-patung yang ada sekarang ini. Dan dulu tidak ada patung Siwa, yang ada adalah patung Ratu Pranda Lanang dan Ratu Pranda Istri. Itu saja. Itu yang bisa saya jelaskan tentang sejarah berdirinya Pura Tirta yang ada di Ramuciwi. Jadi tadi sudah saya ceritakan kronologi berdirinya Pura Tirta yang ada di sini. Tentu pada saat itu saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi pengalaman menarik. Pada saat itu di sini belum ada penerangan. Sudah itu di sini masih semak. Jadi kelihatan kesannya angker, begitu angker kesannya. Namun entah mengapa pada saat itu saya ada ketertarikan yang sangat luar biasa terhadap alam yang ada di sini. Jadi magnet spiritualnya sangat tinggi sekali. Pada saat itu saya belum mengerti apa-apa, cuman ada ketertarikan dalam hati. Saya setiap hari ingin datang ke sini dan melakukan keheningan ya. Jadi pada saat itu saya sering duduk diam, mengheningkan diri, menenangkan perasaan. Jadi saya merasa sangat tenang sekali di sini. Jadi hampir sampai lupa pulang. Jadi tidur, menginap di sini berhari-hari. Bahkan orang bilang apa Wirata ini lagi stres atau lagi gila. Padahal enggak. Pada waktu itu saya sangat normal sekali pikiran saya. Jadi pada waktu itu seperti saya katakan bahwa saya baru tamat sekolah seni rupa. Jadi cuman ketertarikan pada alam ini sangat luar biasa. Dari terus berjalannya waktu, pada waktu itu ketertarikan semakin menebal sehingga ada kecintaan terhadap tempat ini. Jadi pada waktu ini senderan ini belum ada. Jadi air laut ketika pasang bisa masuk ke dalam. Jadi pas kita tidur bilanglah mekemit di sini, karena pada waktu itu belum ada pura ya kita tidak bisa bilang mekemit. Jadi tidur di bawah wadas itu, di kadang-kadang ketika air pasang kita tidur di rongga gua untuk menghindari air pasang, air masuk. Dan pada saat itu sering ya, karena pada waktu itu dagang agak susah, tidak seperti sekarang ini. Jadi mau cari makan agak susah. Jadi yang banyak membantu ya pohon kelapa itu. Pohon kelapa itu banyak sekali membantu itu. Jadi ketika ada keterlambatan untuk makan, kita coba untuk, jadi pohon kelapa itu masih rendah sekali, masih bisa kita panjat dengan ringan, itu dengan gampang kita memanjat. Padahal kadang-kadang kita pakai tongkat aja sudah bisa kita dapatkan airnya itu. Jadi di sini adalah tempat kita bermain-main dan ini kita bersihkan. Jadi bangunan ini semua ini belum ada, bahkan ini apalagi bangunan ini belum ada. Jadi cuman ada sumber air saja. Nah, di sini ada tempat saya menginap. Bilang menginap karena belum ada pura ya tidak saya katakan mengemit. Saya menginap. Menginap ini rongga. Ada rongga padas. Nah, rongga padas ini yang sering memberikan perlindungan pada diri saya. Artinya di saat tidur merasa hangat. Jadi di sini tidak ada rasa dingin meskipun anginnya kencang dari sana, tapi kalau di sini tidak ada angin. Tapi ketika air laut pasang, airnya sampai di sini. Jadi saya harus naik ke sana, tidur di rongga gua. Jadi di rongga gua untuk menghindari air pasang. Jadi tempat itu sering saya jadikan tempat tidur saya dulu. Nah, jadi dari ketertarikan itu muncul niat saya untuk melakukan keheningan, sering melakukan meditasi. Dari seringnya meditasi, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Entah itu pengalaman spiritual atau apa, saya tidak mengerti. Pada saat itu saya sering menemukan fenomena-fenomena di sini. Fenomena-fenomena seperti pernah dengan Gusti Tirta Kusuma menemukan tirta yang menyala. Entah apa itu, air menyala-nyala di sini sama jero mangku Kakyang Bongkling juga, yang dulu belum menjadi mangku. Beliau sebagai pemandu pariwisata tapi menemani saya pada waktu itu untuk melakukan
persembahyangan meditasi. Jadi fenomena itu berulang-ulang kali terjadi. Jadi setiap datang ke sini muncul itu, entah itu fenomena gaib atau fenomena biasa yang tidak saya mengerti. Yang jelas pada saat itu airnya sering menyala-nyala. Menyala-nyala seperti apa, air minyak spiritus yang dikasih api. Nah, makanya pada saat itu karena di sini sumber air, jadi yang saya puja di sini bersama teman-teman ya Ido Betari Ulun Danu. Nah, karena ini adalah wilayah daripada Pura Luhur Dangkayangan Rambut Siwi, yang dipuja adalah Sugro Pakulun Ido Betara Pranda Sakti Woro, makanya saya membuat patung Ido Pranda Sakti lanang istri. Jadi lanang istri, dan saya bikin patung harimau. Nah, patung harimau ini saya mengimajinasikan itu adalah ancangan atau kekuatan alam semesta untuk memberikan perlindungan kepada lingkungan pura ini. Jadi saya tidak berpikir mistis, saya berpikir tentang simbolis-simbolis saja. Dan harimau itu saya yakini karena banyak fenomena di sini, akhirnya itu disimbolkan sebagai ancangan di sini. Yang sering saya puja sebagai Yang Ratu Gambang Sakti. Itu. Jadi itu pengalaman saya di sini yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman pun yang melakukan ayah bakti di sini memang betul-betul melakukan ayah bakti tanpa pamrih. Bahkan ketika ngayah, kita urunan kadang-kadang untuk beli nasi. Bahkan untuk membuat patung kita juga urunan, kadang-kadang beli semen. Kalau pasir sih gampang di sini, pasir laut. Nah, itu cikal bakalnya. Itu cikal bakalnya, dan akhirnya lama-kelamaan ya banyak yang meyakini. Karena banyak yang meyakini, akhirnya saya berpikir air yang sering tercemari, air yang ada kadang-kadang dipakai yang tidak semestinya kalau kita mencari nilai-nilai kesuciannya. Akhirnya saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk menjaga kesucian air itu. Akhirnya saya ingat dengan adat dan budaya orang Bali, orang Hindu pada khususnya, yang paling ditakuti adalah niskala. Yang paling ditakuti adalah niskala. Jadi makanya simbol-simbol niskala yang bisa kita lihat adalah pemujaan. Nah, makanya kita coba untuk setiap saat, setiap waktu kita menaruh canang sari. Meskipun saya tidak mengerti itu canang sari. Nah, dengan adanya canang sari setiap saat, orang-orang di sekeliling ini yang biasanya memanfaatkan air ini untuk hal-hal ya, untuk membasuh dirinya, kadang-kadang untuk mencuci, airnya sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin mereka sudah berpikir bahwa oh, tempat ini sudah mulai disucikan. Bahkan di sini ada pohon beringin, tapi kalau di Bali itu disebut pohon bunut. Pohon bunut, di sini ada pohon bunut yang dulu besar sekali. Besar sekali, akhirnya pohon bunut itu saya bungkus dengan kain poleng. Tujuannya apa? Hanya untuk menjaga lingkungan kesucian pura. Karena saya tidak setiap saat bisa ada di sini. Jadi ketika saya ada di sini mungkin terjaga dia, tapi ketika saya pulang kadang-kadang masih kadang-kadang dicemari. Tapi dengan konsep-konsep menaruh canang sari, dengan membungkus pohon bunut dengan kain poleng, jadi nilai kesuciannya mulai terjaga. Jadi untuk dalam artian berdirinya sebuah pura ini ada proses-prosesnya. Jadi proses-prosesnya tidak ujuk-ujuk menjadi pura, tidak. Jadi prosesnya panjang, dan kebetulan saya sangat mengikuti sekali prosesnya itu, boleh dikatakan sebagai pelaku daripada proses berdirinya Pura Tirta itu. Dan akhirnya setelah berkembang, lama yang meyakini, banyak yang meyakini. Nah, akhirnya di sekitar tahun 89 pura ini dijadikan pura berbarengan dengan Pura Gua Dasar, dijadikan pura. Dan Ide Bagus kita Sandra diangkat menjadi pemangku di sini. Jadi mulai saat itu ini sudah sah menjadi pura. Makanya saya dengan teman-teman yang sering ngaturan ayah bakti membersih di pelemahan ini akhirnya tergeser karena kita sangat menghargai nilai-nilai kesucian yang ada. Karena kita sering datang tanpa busana persembahyangan, kadang-kadang pakai celana, jadi tidak etis, tidak enak kalau kita ada di wewengkon pura ini. Jadi kita mencari tempat yang lebih di barat lagi, yang sekarang ini sudah menjadi
petilasan atau camp kami, tetapi di sana juga mulai ramai orang berdatangan untuk melakukan persembahyangan. Meskipun itu belum menjadi pura, dan memang kita sudah sepakati dan juga pengempon juga sudah menyepakati tempat kami, camp yang di sebelah ini, tempat berkumpul kami tidak akan pernah dijadikan pura. Jadi itu pengalaman yang luar biasa, sehingga kami tidak bisa terlepas dari lingkungan ini. Setiap saat kami datang untuk dalam artian mengenang kembali proses-proses yang pernah kami alami. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Om Swastiastu. Swastiastu. Di sini saya jelaskan bahwa beliau adalah Jero Mangku sekarang yang di Purwotirta, Sugro Pakulun. Beliau nama aslinya Jero Mangku Wanio. Jadi Jero Mangku Wanio sudah mengabdi di sini puluhan tahun. Jadi beliau mangku yang melanjutkan daripada kepemangkuan di Bagus Sandra atau Kakyang Lungkling, dan beliau sekarang menjadi mangku di sini. Ampura Jero Mangku yang sedikit ya penjelasan, karena niki kan pura sudah berkembang menjadi pura yang sangat besar, yang berawal dulu dari pura yang lebih kecil dulu waktu mangku menerima dari mangku Ide Bagus Sandra. Nah, dengan perkembangan puniki yang sebagai umat mengucapkan terima kasih banyak niki sami atas perjuangan Jero Mangku, karena sebelumnya tiang berjuang niki juga untuk dalam artian melakukan pembersihan di pelemahan, dan akhirnya berdasarkan perjuangan tempat niki berkembang menjadi pura, dan Jero Mangku yang ngomongin niki pura niki sehingga berkembang menjadi pura yang sangat besar. Yang selaku umat ngaturan sukses banget Unas akide puara-wara punapi perjalanan dari pura yang dulunya lebih kecil sehingga semakin menjadi pura yang besar dan mendatangkan keyakinan umat yang begitu banyak. Durus Limon Mangku memberikan sedikit. Om Swastiastu. Nah, titiang niki pertama puniki ngiringan ko saking tahun 80 saking wonten titiang winten neng anu niku tahun 91 gitu. Nah, karena titiang yakin ring ide Betara Sakti niki dadosna titiang mengebu-gebu nam perjuangkan niku ring kenten ring umat ring niku Pemda nalar nangdona presida kenten mecikan kayangan niku kenten. Nah, di samping niku yen titiang mriki untuk nambat kelintang ko aji belong niku nah sering kenten naten sekali ipi nyempeno niku nah linge hidup cara sakti siwa Buddha sareng cara sakti wara kalih cari miang sakti kenten nah titiang niku nah boleh kenten sepo-sepo niku kenten ampura yang kirang langkung titiang antuk ngataran niku kenten. Nggih, suksema banget Jero Mangku. Suksema walinya ampura kirang langkung. Karena tiang sebagai umat sangat memberikan apresiasi tiang aturan suksema banget, karena niki berawal bahwa tempat niki sebelumnya kan Citan Wenten hanya ada pura penataran. Dari kepedulian kita dulu untuk dalam perjuangan membersihkan tempat ini, kita bersihkan tempat ini dan akhirnya memberikan keyakinan pada umat. Jadi berawal kecintaan saya terhadap lingkungan pelemahan yang ada di Pura Rambut-Siwi dan memberikan keyakinan agar tempat ini disucikan, dan tempat ini setelah diyakini kesuciannya berdasarkan perjalanan yang begitu panjang, akhirnya dilanjutkan oleh Jero Mangku Wanio dan akhirnya berkembang sekarang menjadi pura yang sangat besar. Suksema Mangku atas penjelasannya. Rahayu sareng sami dumugi perjuangan Pak Cot nalar kedasa iringan saking riyen niku saking tahun 80-an yang kita bagi pisan ku bentengan nggih. Suksema Mangku atas perjuangan Mangku mangken sampun dados pura yang sangat luar biasa. Dumugi rahayu. Om Swastiastu. Jadi saya pada hari ini sudah sampai di Griya Ratu Kakyang Mangku, yang mana beliau adalah sebagai mangku pertama di Pura Gua Tirta yang pada waktu itu belum berdiri pura, belum disebut pura. Karena tempat itu berawal dari hanya sumber air semacam kelebutan di sana. Nah, itu yang membuat ketertarikan saya
untuk menata lingkungan pelemahan yang ada di Rambut Siwi bagian bawah di pinggir pantai. Yang ada pada saat itu hanya pura penataran. Jadi supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap sejarah berdirinya pura yang ada di Pura Rambut Siwi di bawah selain penataran. Jadi pada saat ini kita coba untuk dalam artian mencari narasumber yang bisa kita percaya untuk dalam artian menceritakan atau memberikan penjelasan kepada warga umat sedharma agar dalam artian mendapatkan kejelasan tentang berdirinya pura, baik itu pura Gua Dasar, pura Tirta maupun pura yang ada di bawah selain penataran. Itu dulu yang saya jelaskan. Jadi untuk selanjutnya Tiang akan berkomunikasi dengan pemangku yang pertama ada di Pura Gua Tirta. Om Swastiastu, Ratu Kakyang Mangku. Nggih. Hidup idata panda irago puniki. Jangan nggih. Nggih. Irago tuh sebenarnya sangat bagus, bahagia. Bahagia. Nggih. Niko bahagia. Nggih. Niki Kakyang Mangku tiang rawuh meriki. Jadi nunas penjelasan, minta penjelasan karena dumun tiang sareng Ratu Kakyang Mangku menata pelemahan sanewenten ringsor Pura Rambut Siwi. Jadi waktu nikah belum ada pura selain penataran yang ada di Pura Rambut Siwi di bagian bawah. Nah pada waktu nikah Ratu Kakyang dados pemandu pariwisata. Nah nikah mawinan itu yang menyebabkan tiang yang punya ketertarikan pada pelemahan Pura Rambut Siwi yang begitu indah, sumber daya alamnya memberikan nuansa keindahan. Jadi bagaimana pada waktu itu yang bisa menata pelemahan itu menjadi kawasan dan lingkungan pura yang saling terkait nika. Nah pada waktu nika yang ngiringan Ratu Kakyang Mangku melihat sumber air yang ada di bawah. Nah itu sering dicemari oleh orang-orang yang datang mandi di pantai, dan sumber air itu dipakai tempat untuk cuci kaki, cuci tangan, dan kadang-kadang pakai membasuh dalam artian tubuhnya, membersihkan. Nah jadi pada waktu itu tiang punya inisiatif sarang Ratu Kakyang Mangku untuk membersihkan tempat itu, dan lama-kelamaan bisa menjadi tempat suci seperti sekarang yang disebut dengan Pura Tirta. Tiang nunas saksi Ratu Kakyang bahwa Ratu Kakyang selaku pemangku pertama Drike dalam artian memberikan tuntunan kepada umat, dan sehingga pada saat ini Nike berkembang menjadi pura, dan pura itu sekarang menjadi sesunan sungsungan jagat sami. Namangde nenten ya supaya tidak terjadi dalam artian kekeliruan sejarah, penyimpangan terhadap sejarah, bahwa pura itu sebenarnya diprakarsai oleh Ratu Kakyang, sarang tiang, sarang arek-arek dumun, sehingga pura nike berkembang sampai sekarang. Jadi kita kurang jelas untuk dalam artian tentang ucapan beliau karena beliau sudah lanjut usia. Nah sekarang yang kembali kepada Ratu Niang yang juga merupakan saksi dulu berdirinya Pura Tirta, sehingga nanti ini merupakan pijakan kita untuk memahami, untuk mengetahui sejarah yang sebenarnya, bagaimana Pura Tirta itu berdiri. Itu. Om Swastiastu, Ratu Niang, istri Ratu Mangku. Jadi saudara semua, jadi tiang jelaskan bahwa beliau adalah istri daripada Ratu Kakyang Mangku. Ratu Kakyang Mangku yang mana beliau juga sebagai saksi terhadap berdirinya Pura Tirta yang ada di
Pura Rambut Siwi. Jadi beliau saya ajak dulu untuk melakukan pembersihan di sana, pelemahan, sehingga lama-kelamaan tempat itu menjadi tempat yang diyakini oleh umat bahwa di sana bersetananya Ida Betara dan Ida Betari, dan akhirnya menjadi tempat pemujaan seperti sekarang menjadi Pura Tirta. Mungkin Ratu Mangku istri yang lunas baos, lunas dalam artian penjelasannya sebagai saksi bahwa dumun nika Pura Tirta nika diawali kekawitin sareng Ratu Kakyang Mangku sareng tiang pingkale teman-teman yang lainnya ya. Nggih, terus niki tiang lunas nika kesaksiannya karena pada waktu nika durung wenten pura ring sor. Nah, niki dimulailah dengan Ratu Kakyang Mangku sareng tiang Drike untuk membangun Pura Tirta. Nggih. Punapi anuna nika dumun kari eling ada kari nggih jago aja mata-matulan nggih. nggih. Kas niku anu muka niku mana durung dewenten nah kan di penatara mantan nak Nggih. niku nak dewenten lah. Nggih. Kak nanti man kadang di Kakyang dengan dikola aja jago sa anu mata-matu ngai anu mancan terus kari plinge ladang rame Nggih. Karyo patung Drike nah nggih. Sareng rago pola ada anu ko mata-matu ya Kakyang Nggih. Nggih. angka sire wenten ada ngeseran kan dados ngerangkap tugas niku kan usah nanti tu aji hari durung dia paling aku tu aji niku Oke. hari biasa ampun nak di perwisata niku wenten nanti sana nyelasa wenten nak sendiri ngerangkap tugas aji Nggih. usah nanti cangkir niku wenten ngirim niku bude Pura Tirta nape Nggih. Nggih. pola kawet niku Nggih. Ratu Niang Mangku, Ratu Kakyang Mangku, tiang aturan suksemo niki indek penjelasan karena tiang niki pingin nggih sejarah berdirinya pura nika tidak diplesetkan nanti atau nanti generasi nika tidak menerima sejarah yang tidak tentu kepastiannya terhadap keaslian sejarah nika. Nika yang aturan suksemo banget dumugi rahajeng rahayu sarang sami Ratu Kakyang Mangku, Ratu Niang Mangku, panjang umur, panjang yuse, sehat untuk selamanya. Nggih. Om Swastiastu. Jadi tadi sudah kita dapat ketemu dengan Ratu Kakyang Mangku, Sugro Pakulon, Ratu Kakyang Mangku, Ratu Ketut Sandre. Nggih. Ratu Haji Sandre yang sering lebih populer beliau disebut dengan Kakyang Wongkling. Jadi bagaimana sejarah perjalanan kenapa beliau bisa menjadi pemangku di Pura Tirta. Jadi pada awalnya beliau adalah pemandu pariwisata yang ada di Pura Rambut Siwi, yaitu sekitar tahun 87 saya melihat pelemahan yang ada di bawah itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi sepertinya ini kurang nyambung dengan pura yang ada di Pura Luhur. Karena tempat yang di bawah itu masih tempatnya agak kumuh, jadi kurang tertata sehingga tidak terlihat nilai-nilai kaitan kesuciannya dengan pura yang ada di Rambut Siwi. Nah, dengan hal tersebut, jadi saya berusaha membersihkan tempat dan ada sumber air. Sumber air itu kita bersihkan karena sebelumnya menjadi tempat yang dijadikan tempat pembersih diri saat orang-orang mandi di pantai. Bahkan dipakai air minum hewan-hewan yang ada di Rambut Siwi. Jadi dengan demikian saya memulai penataan dan dari penataan itu mulai kawasan itu terlihat asri. Jadi terlihat ada kaitannya dengan pura yang ada di Pura Luhur dan Penatara. Nah, dari sejak itu ada beberapa orang yang memberikan keyakinan terhadap tempat itu dan sering melakukan persembahyangan di sana.
Dengan seringnya orang-orang melakukan persembahyangan, jadi Ratu Kakyang Idu Bagus Ketut Chandra pada saat itu menuntun para orang-orang yang hadir ke sana untuk melakukan persembahyangan, yang kebetulan beliau juga sebagai pemandu pariwisata. Nah, semakin lama semakin banyak orang tangkil, jadi beliau sering menemani orang-orang yang tangkil di sana bersama Ratu Niang Mangku. Jadi secara tidak langsung beliau dianggap mangku yang ada di Pura Tirta pada saat itu, dan pada saat itu belum dalam artian orang populer menyebut Pura Tirta, tapi karena ada sumber air di sana, jadi pura itu disebut dengan Pura Tirta. Jadi lama kelamaan banyak pemedak, dan pemedak mempunyai keyakinan di sana ada yang ngaturan punya berupa bangunan. Yang ngaturan punya pada saat itu yang saya ingat adalah Bapak Nyoman Norma. Jadi mulai saat itu Ratu Kakyang Idu Bagus Ketut Chandra menjadi pemangku di sana. Nah, tetapi karena terbentur aturan yang ada, beliau sebagai pemandu pariwisata dan juga sebagai pemangku untuk tidak mengganggu tugas, akhirnya beliau memilih untuk menjadi pemandu pariwisata. Dan akhirnya beliau digantikan oleh Jero Mangku Wania yang sampai sekarang masih menjadi pemangku. Tetapi cikal bakal daripada Pura Tirta itu yaitu diawali saya dengan Ratu Kakyang Mangku pada saat itu yang disebut dengan Idu Bagus Ketut Chandra, dan akhirnya beliau menjadi mangku dan digantikan oleh Jero Mangku Wania. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemahaman yang benar terhadap sejarah berdirinya Pura Tirta. Suksema Om Santi Santi Santi.